Tell me, girl, you the best, but I already know what I am. Yeah, you know I really wanna come over, put it on them. I got that whoa, na na na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas wawancara PKN. Kali ini saya akan mewawancarai dengan narasumber saya yang pertama, yaitu Pak Nasiri. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Anas, itu menurut Bapak apakah acara budaya tahlilan hanya ada di Indonesia, dan siapa yang membawa budaya itu ke Indonesia? Acara tahlilan bukan hanya ada di Indonesia, tetapi di berbagai negara yang menganut ahlu sunnah wal jamaah. Karena sebetulnya tahlilan itu isinya adalah berzikir, tahlil. Tahlil itu artinya istilah la ilaha illallah. Jadi dimanapun ahlu sunnah yang mereka meyakini dengan la ilaha illallah, pasti mereka akan suka dengan tahlil. Hanya dibentuk dengan acara tahlilan melihat kondisi dari budaya daerah tertentu. Jadi zikirnya sama, cuma pelaksanaan di berbagai daerah itu bisa berbeda. Oke. Pertanyaan yang kedua, tujuan dari acara tahlilan menurut Bapak apa? Sebagaimana tadi artinya tahlilan itu adalah la ilaha illallah, berzikir. Jadi tahlilan itu diadakan untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahlil la ilaha illallah, dan masih banyak zikir-zikir bukan hanya la ilaha illallah di dalam tahlilan itu. Ada sholawatnya, ada baca Qur'annya dan sebagainya. Jadi intinya berkumpul untuk mengingat, membaca Al-Qur'an, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak, apa tahlilan penting bagi kelanjutan hidup seseorang anak? Tahlil jadi artinya la ilaha illallah itu tentu dalam agama memiliki pengaruh bagi anak. Ya, karena dengan berzikir mengingatkan anak untuk la ilaha illallah, mengingat kepada Allah, itu kan sangat penting. Jadi tahlilan ini sangat penting bagi anak supaya dia terbiasa mendengar, dan semoga dengan mendengar itu tertanam dalam hati untuk mengingat Allah SWT. Yang keempat, yang ketiga, Pak, apakah akikah wajib dilakukan sebuah keluarga setelah 7 hari bayi lahir? Hukum akikah itu dalam Islam tidak wajib. Jadi hukumnya sunnah yang dikuatkan atau sunnah muakkad. Jadi bagi orang yang mampu memiliki uang untuk berakikah, ya, bagi kalau anaknya laki-laki itu 2 kambing, kalau anaknya perempuan itu 1 kambing, dia mampu punya uang, maka dia berakikah pada hari ke-7. Tetapi jika dia tidak memiliki harta uang untuk membeli kambing, maka tidak berdosa, karena hukumnya tidak wajib, tapi hanya sunnah. Tapi ketika dia sudah punya uang di hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, maka sangat dianjurkan, ya, sunnah muakkad untuk berakikah. Jadi pada intinya akikah itu hukumnya sunnah, tetapi jangan diabaikan, karena salah satu tanda bersyukur pada Allah SWT atas diberikannya seorang anak, karunia seorang anak. Lanjut ke soal yang kelima nih, Pak, agak beda jauh sama tahlil. Apakah perayaan Maulid termasuk bid'ah atau mudorot? Berikan landasan hukum dan pemikirannya. Perayaan Maulid, ya, atau memperingati Maulid kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat bagus, ya. Bisa dikatakan bid'ah, tetapi bid'ahnya itu bid'ah hasanah, sesuatu yang baru dalam agama namun tidak dilarang. Tapi sesuatu yang baru tapi baik dalam agama, bid'ah hasanah, dan itu diperbolehkan.
Ya, kenapa? Karena dalam mengingat Nabi atau Maulid itu dibaca Al-Quran, dibacakan sholawat, ya, mengingat kisah-kisah Rasulullah, itu justru sangat bagus sekali. Jadi untuk Maulid itu tidak ada larangan, ya, bahkan kita lihat berbagai negara, ya, ulama sedunia pun kebanyakan itu memperbolehkan dan mengingatkan kita pada Nabi itu dengan cara perayaan Maulid tersebut. Jadi tidak ada larangan dalam merayakan Maulid. Dan kita tutup ya Pak Nana. Makasih untuk waktunya dan wawasannya. Sama-sama.